Ini kan tadi Mamski demo. Mendemo ya, bukan demonstrasi ya. Demo barang. Eke nggak ikut-ikutan demo. Ya kan? Ya kalau cuman kayak arak-arak. Ini tadi Mamsi sisir kan nggak bisa. Nah ini aku kasih conditioner leave on. Leave on itu nggak perlu dibilas lagi. Tuh, pagi sayang. Tuh, jadi kalian ya ampun sayang, rambut tuh lihat, set, ya kan, set, rambut tanpa halangan, ya, tuh. Selembut hati Syahronces. Aku lembut guys. Jangan ambil guys. Tolong. Cucu em? Nggak putus rambutnya, Mam. Enggak dong. Mamski dirawat. Dirawat pakai ini. Oke, shampoo-nya nanti aku masukin. Siapa yang mau? Yang tulis dulu yang mau tahu harganya. All day conditioner dan shampoo, dan ada juga ini sayang. Nah setelah pakai ini biar rambutnya nurut. Belum bebas, itu berita hoax. NM nggak bebas, belum bebas. Berita hoax, masih ada di penjara, kasihan sayang. Kemarin kan sidang kan lewat online tuh. Nggak bisa karena NM sakit gigi, sakit gigi sama kayak aku, sakit banget giginya. Nih mau ya? Oke Bobby. Kak Nur Hayati mau, Kak Elvi mau. Lanjut dong, laporan aku, laporan Sunan, laporannya Barbie Kumalasari, lanjutlah, kan udah dilaporin. Dan nanti buzzer-buzzernya yang menyerang gue dengan sebutan kata-kata itu akan gue telusuri juga nanti pakai cyber, karena kan ada undang-undang ITE-nya kan guys, yang dibayar-bayar buat ngata-ngatain Mamski ya. Hair tonic ya sayang, ini hair tonic ini dipakai buat akar rambut. Tadi kan Mamski udah pakai conditioner buat di batang rambutnya, jadi gampang disisir, nanti tinggal dicatok. Nah sekarang buat akar rambut Mamski, biar aku nggak gampang botak, terus rambutku tetap subur, bisa numbuh rambut-rambut baru, aku pakai yang ini nih, Hair Story dengan ginseng, essence oil ginsengnya, Endulita. Saya ini lihat. Laporan jalan dong, gimana kamu? Polola kan lagi bersih-bersih juga Polola. Boleh dicampur ya itu, Mam? Dengan apa? Sama conditioner. Boleh lah, conditioner di batang rambut. Conditioner untuk batang rambut. Ini untuk kulit kepala. Wangi, hair tonicnya enak banget ya kan? Ini buat di kulit kepala sayang. Buat yang rambutnya ada rontok, gampang patah, pakai ini di akar rambut supaya akar rambutnya makin kuat, nggak gampang rontok lagi guys. Nah setelah kita pakai hair tonic, kita masas dulu. Oke, siapa yang mau? Coba komen mau yang banyak sayang. Let's go. Komen dulu yang banyak. Dan ini tap-tap layarnya sampai 5.000 baru kita naikin barangnya. Tap-tap layar sampai 5.000 baru kita naikin barang. Buat umur 50 tahun bisa dong. Oh iya, AC sayang. Dari usia 13, 14 boleh pakai, sampai usia lanjut boleh ya. Yang mau langsung komen mau. Oke. Hair tonic sayangku, tuh. Buat memperkuat akar rambut kita dan juga bantu menumbuhkan rambut baru, baby hair, mencegah kerontokan. Oke. Make up nggak make up tetap cantik dong, Eke gitu loh. Kalau make up kayak nggak make up kayak tetap cantik. Kalau make up itu kan membuat lebih apa ya, lebih ada ininya say, ada temanya gitu. Make up siang, make up malam, make up lagi acara pakai kebaya, harus make up. Kalau nggak make up, cemplang, kalah yang sama yang lainnya. Justru make up itu penting. Nanti kamu lihat nih ya, ini kan masih belum make up.
Habis ini, habis rambut, aku pasti ke arah muka. Mau make up hari ini. Ini masih belum pakai apa-apa nih. Masih polosan, belum pakai pensil alis, belum pakai eyeshadow. Make up itu penting, say. Masih gede ya kan, belum ditirusin. Nanti gue tirusin nih. Gue tirusin semuanya, cantik. Beda. Orang makeup sama nggak makeup beda. Pasti lebih panglingi yang pakai makeup. Yang bagus ya, tapi makeupnya jangan makeup kayak mak lampir, coy. Ayo guys, yang mau perawatan rambut kayak dibagi sama Mamski. Yo, siapa yang mau perawatan gigi? Dia yang nomor 1 ngata-ngatain. Aduh, Mbak FS, kan dirimu bilang gak suka dengan orang-orang yang suka membulai. Dan lu tuh anti sama bulai. Tapi kenapa lu sendiri biang bulai? Lu ada kaca gede gak? Kalau gak ada gue beliin kaca, mau? Ngaca lu, Mbak. Lu ngaca dulu deh, beneran deh. Dia sendiri kalau ngatain orang yang penyakit lah, ya yang nyebutin apalah segala macem keluar dari mulut. Nah, kalau kamu itu orang yang mengusung nih untuk membela korban-korban bulai karena lu udah masuk ke dalam kasusnya si RG, ya. Kenapa lu sendiri punya statement terlalu banyak? Udah suka ngomong kata BIA-DAB, ya, BIA-DAB. Udah gitu lu selalu ngata-ngatai juga. Berarti lu bukan, sebenar-benarnya lu tuh bukan orang yang kampanye anti bulai, tapi lu sendiri pembulai, cuma pura-pura suci. Ya, lu tuh pura-pura suci, pura-pura baik. Lu pengen aja punya topik gitu loh yang bisa diterima masyarakat. Bahwa gua korban lo, RG korban lo. Memutar ini, membelokkan fakta. Yang dituju itu oleh kita semua, yang kita perhatikan tuh bukan soal kalian baku mulut ya. Baku kata, baku lempar kata, baku lempar bulai. Bukan itu yang kita peduli. Kita gak peduli, lu bodo amat. Lu juga sukanya ngata-ngatain kok si NM, dikata-katain nama lu kayak apa tuh. Sakit gigi, alah begini-begini, aduh. Lu sendiri mulut lu itu lebih parah lagi gitu. Jangan ngomongin penyakit lah segala, lebih parah lu tuh mulut lu. Makanya kita tuh semua nggak terpengaruh dengan lu bilang iya dong ini kan korban bulai. Bodoh amat. Kita lebih peduli sama produksi skincare yang dihasilkan oleh orang itu. Mereka, kalian tuh, semua tuh, temen-temen lu tuh. Ya RG, ya SS, sekarang keluar nama pabriknya HS. Ya. Masyarakat jangan sampai jengah ya, nanti kita samperin tuh kantornya si Bepom. Pak Bepom, halo sayang, Bepom sayang. Coba dong Pak, periksa ini Pak. Ayo Bapak. Uya udah nggak di Komisi 9 lagi ya? Masih udah nggak menjabat kan? Yang gantiin Uya siapa sekarang? Nah ini sekarang gue mau pakai. Abis guys, abis. Itu harganya murce ya, murce. Ayo, gue bingung tuh si FS. Sampai komentarnya dia tulis di story. Aduh Tuhan. Nih ya guys, gue sumpah deh si FS nih gue bingung sama dia. Dia bilang dia anti bulai, tapi kok ternyata begitu gitu loh, menunjukkan sikap yang justru membulai orang, nih. Gue bilang ini orang aneh. Nih, tunggu. Mana sih kemarin itu?
Tunggu ya. Nih. Nih. Mana dia? Astagfirullah. Nih. Lah kok nggak bisa? Nih. Mungkin selama di tahanan gak sikat gigi. Jangan salahin dokter giginya ya. Kalau giginya busuk mungkin ulat gigi berkembang biak. Atau gak ada air buat sikat gigi. Itu baru boleh kau salahin penyuplai air. Baru gigi yang sakit. Ya Allah. Korban bullying kau 1 juta kali lipat rasa sakit mentalnya dibanding sakit gigi. Ala-ala kau itulah terpantau melemah. Coba ya, orang yang bilang kalau dia itu pembela korban, tapi dia sendiri ngelakuin yang sama tanpa rasa malu, nggak ada rasa kayak gue habis ngomong apa ya kemarin ya. Dimana-mana kan gue berkoar-koar membela korban bulai. Baru ada cerita sakit gigi, udah langsung heboh jarinya, typing kayak gitu. Gue bilang, lu bener-bener tim amnesia gue rasa. Amnesia atau enggak ya itu, apa ya, orang-orang yang ngomong apa di depan, ngomong lagi apa di belakang, yang nggak bisa dipegang omongannya guys. Sama sekali nggak bisa dipegang omongannya. Sangat tidak respect dengan orang yang seperti itu. Nggak usah pakai ngomong bilang anti bulai, saya anti membulai dan saya membela korban bulai. Nah, lu sendiri adalah pembulai gitu loh. Lu sendiri FS. Dari siapa aja nggak lu hina, termasuk gue. Lu kan udah hina-hina gue udah kapan tahu tuh dari pengadilan yang waktu lu rame-rame sama bodyguard tuh bawa. Lu hina gue. Gue jejerin prestasi gue sama lu dari zaman gue main film tahun 94. Bayangin tahun 94 sekarang tahun 2025. Lu baru keseliweran di sosmed semenjak kenal sama NM kan. Lu harusnya bayar royalti lu ke NM lu, ha? Lu tuh bayar royalti ke NM. Harusnya bayar lu ke NM. Bayar sono. Bisa sampai warawiri di sosmed. Masuk ke dalam kehidupannya dia. Masuk lu ke dalam kehidupannya dia. Jadi saksi mantan pacar anaknya lah. Gilingan. Masuk ke dalam kasus skincare lah. Udah gitu ya guys, nih yang gue bingung ya. Owner pabrik skincare terkenal, terhormat nih. Orangnya gue lihat juga penampilannya islami banget. Bikin preskon dengan kata-kata BIADAB. Itu kan plek-ketiplek sama banget kayak kata-kata yang sering diucapkan sama si FS. Kok bisa sih ibu itu ngomong pakai kata-kata yang sama kayak si FS? Template-nya kok sama? Bingung loh gue. Kok sama template-nya? Kenapa? Apa emang udah ada obrolan sebelumnya kah? Untuk ngebuat itu yang dibaca itu dalam preskon? Jadi curiga Mamski. Dan ingat ya, ini kan lagi ada 17+8 tuntutan rakyat ya kan. Jangan main-main ya kamu ya, para skincare abal-abal ini. Yang produksinya abal-abal, pabrik-pabriknya isinya nggak bener. Pasti masyarakat bakalan jeli dan bakalan meneliti siapa-siapa aja yang sudah merugikan kita semua. Nggak akan diem lagi, udah pasti. Ini soalnya udah jadi agenda nasionalnya kita untuk melihat perubahan-perubahan positif untuk masyarakat kita. Dan kita juga kooperatif ya guys. Kita sebagai warga masyarakat yang beragama,
kita punya iman, punya moral, pastinya kita akan mendahulukan untuk berdiskusi secara dewasa, secara damai. Pastinya. Tapi rakyat juga pasti minta, kita semua pasti minta untuk benar-benar direalisasikan perubahan-perubahan positif untuk kita semua. Ya kan? Udah banyak beberapa tersangka kasus korupsi yang gua rasa uang itu bisa dipergunakan untuk menambah lah beberapa kebutuhan-kebutuhan yang krusial gitu ya untuk masyarakat bawah, entah makanan, suplai makanannya, pendidikannya, atau apapun deh, untuk rumah, perbaikan rumah, apapun, fasilitas air bersih kayak gitu. Yang udah kemarin ketahuan numpuk uang di rumahnya Pak Hakim ya, yang umurnya 63 tahun tuh, ada 1 T, ambil tuh kasih masyarakat. Kasih masyarakat, jangan dikantongin lagi, kasih masyarakat yang bawah. Sehingga masyarakat bawah juga kalau perutnya kenyang gak bakalan emosinya naik. Orang itu emosi naik karena perutnya lapar. Makanya emosinya naik, udah hilang akal sehat. Tapi kalau perutnya kenyang, tercukupi, masih bisa mendengarkan apa yang kira-kira bisa kita sampaikan tuh, masih mau didengerin. Tapi kalau orangnya udah kelaparan, bener-bener yang nomor 1 kan perut urusannya ya guys. Itu pasti emosinya gak karu-karuan. Berbahaya. Kita kan mau sama-sama jaga nih. Dan untuk kamu yang jualan skincare atau punya produksi skincare di pabrik yang gak benar, siap-siap lu ya. Karena masyarakat udah gak tidur lagi. Pertama udah dibangunin dengan fakta-fakta dari Doktif dan Nikita Mirzani bahwa banyak skincare yang abal-abal, yang isinya gak jelas. Ini udah bergulir dan udah menjadi pengetahuan buat kita semua. Gak bakal diem. Gak bakalan diem. Gak ada lagi kayak dulu. Ogah banget beli dari orang-orang yang curang begitu. Makanya gue bilang ini si FS apa sih andilnya di kasus ini. Karena dia juga yang sempat komen kalau wajar dong pedagang mau untung banyak. Dengan modal sekecil-kecilnya, untungnya sebesar-besarnya. Itu kan kayak menyampaikan statement pembenaran ya buat apa yang terjadi. Yaitu overprice. Jualan cuman modal ceban 10.000, dijualnya 700.000. Gilingan padi. Lu mau ngambil untung sebanyak-banyaknya itu adalah pedagang yang jahara ya. Jahara amoral. Jahara. Makanya gue bilang ini orang kok komennya kayak gitu, malah ngebelain, bukan ngajarin, bukan ikut terenyuh gitu ya dengan korban-korban dari produk abal-abal. Kok malah ngebelain pedagangnya gitu loh. Itu yang gue bingung tuh sama dia tuh. Oke, ini catokan IUEO, gue spill lagi. Kasih waktu kayaknya, ambil kayaknya. Kalau ada yang tanya kayaknya langsung jawab aja. Di antara Mamski ngomong gak apa-apa, langsung jawab. Apa langsung ditanggepin. Kalau ada yang Ini berjalan ya guys. Kalau ada yang nanya langsung aja. Kayak gitu kok Mamski biasanya tektokannya masih salah bila. Jadi tetap potong aja omongan gue kalau ada yang nanya tentang barang atau apa, nggak masalah. Jangan lewat. Lihat ya, halus banget ya guys ya hasilnya ya. Buat yang mau ngelurusin, mau curly juga ini bisa. Cepat panas dan hemat listrik guys. Dia dikasih duit mam. Yakin gue, duit atau proyek entah apa. Jahat sih tuh, beneran sumpah. Kalau kita nih hidup, patokannya cuma duit guys. Nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Kalau hidup lo, patokan lo cuma duit dan duit dan duit. Sementara lu makin lama makin tua, bukan makin muda. Duit nggak bisa beli lu umur lu. Duit nggak akan bisa beli surga. Duit nggak beli surga, say, nggak bisa. Belum lagi disumpahin banyak orang. Lu pikir nggak kena sumpahan itu? Sumpahan orang itu kan bentuknya kayak energi sayang. Energi yang nggak kelihatan.
Nah, lu disumpahin orang banyak, orang-orang yang terzolimi, yang sakit, yang sedih, yang mukanya hancur. Ya kemarin tuh gue lagi pedal, gue ketemu sama cewek korban dari skincare abal-abalnya si The Sis, ya. Tahu kan lu The Sis? Dibilang hancur mukanya, pas gue liat lah, kena kamu ya? Iya, aku pakai barangnya si The Sis. Gue bilang astagfirullahaladzim. Oh gitu, gue bilang iya. Kalau gue sih sempat beli si The Sis itu, gue belinya sih ini cushion. Gue emang beli cushion dan jelek banget, cushionnya nggak gue pakai sama sekali. Benyek, kayak ada airnya gitu loh guys. Berarti itu kan produk sebenarnya murah banget kan. Lakukan ujaran kebencian terhadap instansi pemerintah yang ada dengan membuat narasi provokasi, itu hukumannya berlapis-lapis loh guys. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang apalagi tuh, ada 4 pasal, isinya ada yang 6, 4, 8, bayangin kalau ditambahin semua, bisa di atas 25 tahun, cuma dari satu ketikan, nggak nyampe sekian detik, nasibnya kalian berada di dalam 25 tahun. Mau jadi apa coba? Cuma karena emosi sesaat, gara-gara ngelihat rame-rame di luar gedung kantornya elu gitu, di jalanan rame orang, terus lihat berita ada yang kebakar di sana, kebakar di sini, terus lu ngerasa berapi-api karena memang manusia itu kan sifatnya, manusia itu mengikuti mana yang banyak. Orang banyak lagi resah, kita resah. Itu emang udah sifatnya manusia gitu. Gampang banget kita itu terbawa arus. Orang happy, semua ketawa, kita nggak ngerti ketawanya apa, tapi pasti kita ikutan ketawa. Di ruangan semuanya ketawa nih, pasti kita ketawa juga. Padahal kita nggak tahu ini ketawain apaan sih. Itu sifat dasar manusia. Nah ini cewek, mungkin kebawa emosi ngelihat demonstran di bawah, kantornya pas banget sampingnya Mabes, kena dia. Ya Allah Tuhan, udah mana banyak banget pasalnya tuh nggak? Yang nangkep langsung pololanya. Aduh, gue sampai kemarin baca berita, gue sampai ini astagfirullah, gue bilang jagalah ya Allah mulut ini, tangan ini ya Allah, selalu bahaya banget ketikan itu loh guys. Nih. Gue bilang aduh, ini orang mana tuh ya? Namanya itu kalau nggak salah siapa ya namanya? Kalian udah lihat beritanya belum? Namanya itu lupa gue namanya. Nah ini. Siapa namanya ya? Kemarin tuh gue lihat padahal belum ya. Gini ya. Wanita Ini Laras. siapa? Laras Faizati. Oh ya Laras ya, iya Laras Faizati. Aduh sedih banget. Seorang pegawai muda di Ini loh guys, kasihan. mendadak viral. Nih, Bukan karena prestasi, tapi karena ajakan provokasinya. Namanya Laras Faizati, 26 tahun, lulusan komunikasi internasional, pernah berkarir di Dubai hingga ke Dubes Amerika. Kini Sayang menjabat banget. Communication Officer AIPA. Kantornya persis di samping Mabes Polri. Laras mengunggah video di akun Instagram pribadinya, mengajak massa untuk membakar Mabes Polri. Dalam narasinya, dia juga menuding polisi sebagai anjing penjilat dan preman. Unggahan itu langsung berbuntut panjang. Pada 1 September 2025, Laras ditangkap dan sehari kemudian resmi ditahan di rutan Bareskrim. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis, pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian dengan ancaman belasan tahun penjara. Kasus ini menjadi peringatan, aspirasi boleh disampaikan, tapi tidak dengan cara anarkis apalagi merusak fasilitas negara. Dukungan penuh untuk aparat menindak tegas setiap provokator. Ingat, satu unggahan bisa memicu kekacauan. Mari cerdas bermedsos, jangan mudah terprovokasi. ya Allah postingannya tuh ya. Laras Faizati jadi tersangka ajakan membakar Mabes Polri. Laras Faizati, 26 tahun, ditangkap polisi karena unggahan di medsos yang dianggap provokasi untuk membakar gedung Mabes Polri saat demo. Ia ditangkap 1 September di rumahnya di Cipayung dan kini ditahan di rutan Bareskrim. Polisi juga menyita akun Instagram miliknya. Kasus ini memicu kontroversi, apalagi keluarga Laras menilai penetapan tersangka terlalu cepat tanpa klarifikasi. Penegakan hukum pada ujaran provokatif di medsos sudah tepat atau tidak? Laras
Faizati jadi tersangka ajakan membakar. Beliau menguasai bahasa Inggris dengan sangat baik. Beliau bergaul dalam komunitas internasional. Tapi kemudian beliau hari ini harus ditahan oleh Baris Krim Polri karena kritikan dan kekecewaannya terhadap Baris Krim Polri pada tanggal 29 Agustus 2025. Dan pada tanggal 31 beliau dilaporkan, dan tanggal 31 itu juga beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka, dan pada tanggal 1 kemarin beliau langsung dilakukan penjemputan paksa oleh pihak cyber Baris Krim Polri tanpa tidak pernah ada proses meminta klarifikasi dan penjelasan dari saudari Laras. Ya, ini yang kami sedang lihat hari ini adalah ada upaya masif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk membungkam suara-suara publik, suara-suara. Gini loh, Menguasai bahasa. mau dia menguasai bahasa Inggris mau dia itu sekolah tinggi, mau dia itu pernah kerja di luar negeri ya, Dubai, Amerika. Kalau udah namanya postingan, justru Mamski ini setuju nih sama Mabes. Dari postingannya udah jelas nunjuk, bilang tuh ke situ gini. Itu adalah bahasa-bahasa yang sangat-sangat menurut aku ya kasar banget untuk orang yang berpendidikan mengatakan seperti itu. Kita ini tahun ini kalau kalian perhatikan, berapa banyak orang terjerat dengan kata-katanya sendiri. Coba perhatiin tahun ini. Bener-bener tuh ya istilah yang Mamski sering ucapin juga, keep on the cop, bagaikan bicara bagaikan ayam tanpa kepala. Kayak yang Pak Yamin bilang tuh waktu lagi debat ada di TikTok sini. Mamski juga udah up juga kan. Dia berdebat dengan Fitri Sahuteru kan dibilang keep on the cop gitu ya. Nah karena apa? Sangat banyak, itu pepatah Belanda ya, pepatahnya orang Belanda, berbicara seperti ayam tanpa kepala. Keep on the cop tuh ayam tanpa kepala. Prat else keep on the cop. Jadi berapa banyak kejadian karena orang salah ngomong. Kita minggu lalu ada demo itu kan karena seorang anggota dewan bernarasi yang dia ralat lagi, dia bilang kalau saya bilang TOLOL tuh berarti pinter sekali. Itu kan juga makin menambah emosi lagi ya guys. Udah jelas TOLOL tuh BEGO gitu ya, OGEP ya kan. TOLOL ya OGEP gitu. Dia ngomong lagi, oh kalau saya sih ngomong TOLOL tuh berarti orang itu pintar sekali. Cari pembenaran lagi, bayangin. Nggak ada nggak punya skill untuk public speaking sebagai seorang pejabat, orang yang dipilih rakyat untuk bisa berbicara secara diplomatis. Itu ada ilmunya guys, bicara diplomatis itu nggak sembarangan. Nah kasusnya si cewek ini, dia ngetik nih, typing, komen, bikin story, sama aja Sami Mawon. Narasi juga yang bentuknya bukan ucapan tapi tulisan. Ya Allah, disebarluaskan, dapatlah undang-undang ITE. Karena lewat akun dia yang membuat, dia yang memposting. Ya Allah Tuhan, masa sih sekelas udah punya title dan kerja di luar negeri nggak ngerti mengenai undang-undang di negara kita, di negara luar juga sama, bahwa kalau sampai ada ujaran kebencian, hasutan untuk melakukan suatu tindakan yang merusak, itu ada undang-undangnya dan itu bahaya banget guys. Ya, jadi ini cewek ini ya udah kena deh, dia umurnya 26 masih, si Laras ini kasihan. Tapi ya gimana, gue nggak bisa bilang kasihan juga ya guys. Nih, diberhentikan dari AIPA seusai ditetapkan sebagai tersangka kasus provokasi. Selegram ini dinilai menghasut. Tuh.
Please burn this building down. Disertai ajakan lain yang viral dan memicu penyelidikan. Tuh. Nih, bikin-bikin kayak begini. Padahal mungkin cewek ini pinter gua rasa ya. Kelihatan pinter gitu, kelihatan orangnya tuh kayaknya tuh, tapi nggak cerdas juga guys. Yay. Thank you Yang. Baca berita selengkap. Dan beliau menyampaikan kekecewaannya Ini pengusaha dalam menangani ininya. aksi demonstrasi masyarakat, aksi demonstrasi Thank you Yang, mahasiswa. lawyernya. Sampai kemudian terlindasnya seorang sopir ojol warga negara Indonesia, sampai kemudian berpulang gugur, ya, tapi kemudian tidak ditangani dengan baik. Dan pada tanggal 31 beliau dilaporkan, dan tanggal 31 itu juga beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka, dan pada tanggal 1 kemarin beliau langsung dilakukan penjemputan paksa oleh pihak cyber Baris Krim Polri tanpa tidak pernah ada proses meminta klarifikasi dan penjelasan dari saudari Laras. Thank you Yang. Baris Krim Polri angkat bicara mengenai penangkapan tanpa klarifikasi dari pihak Laras Faizati. Polisi menyatakan hal tersebut merupakan salah satu strategi penyidikan agar tidak ada barang bukti yang hilang. Perubahan ini bisa juga perubahan terkait dengan penghilangan barang bukti atau perubahan barang bukti yang itu kita dapatkan secara digital. Enak banget. Oleh sebab itu, ini adalah strategi penyidikan yang kita lakukan. Keren cewek ini nih ya. Polisi menangkap Laras. netizen yang diduga menghasut pembakaran Bandara Soekarno-Hatta dan Mabes Polri melalui media sosial. Tersangka pertama, CS 30, dengan akun TikTok @cecepmiuni, diamankan Polda Metro Jaya dan dikenai wajib lapor. Sedangkan tersangka kedua, LFK 26, dengan akun Instagram @larasfaizati, ditahan oleh Bares Krim Polri. Keduanya dijerat pasal terkait ujaran kebencian dan provokasi yang membahayakan keamanan negara. Polisi menangkap dua netizen yang diduga menghasut pembakaran Bandara Soekarno-Hatta dan Makanya ya, ibu-ibu, cewek-cewek, cowok-cowok, siapapun, boleh kita tuh kebawa perasaan gitu ngelihat lagi ada demo besar-besaran. Terus ada peristiwa-peristiwa yang bikin kita tuh jadi nangis. Mamski aja nangis berhari-hari. Karena kebawa emosional ya guys. Ngelihat berita yang sedih, yang apa, kaget juga, syok juga. Pasti emosi kita tuh naik gitu loh. Ikut ke bawah, itu udah biasa. Manusia tuh pasti keikut sama yang lagi happening apa, ya kita ikut gitu loh. Ke MRT yang bagus, main ancurin. Apalagi sampai yang bilang bandara itu dan kantor Mabes. Gila. Gimana? Mamski morning lahir kembali. Oh di sekolah, Say. Iya, Say. Hari ini tanggal merah. Oh iya ya. Oh dukung Niki tapi bilangnya A1. Itulah mulut. Jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan kayak begitu mendahului tim hakim. Mendahului tim pengacaranya Niki. NM itu kan punya pengacara. Kalau bukan pengacaranya NM, nggak perlulah ngomong aneh-aneh malah jadi gorengan-gorengan buat bahan ketawaan orang banyak. Iya, ngapain ngomong-ngomong begitu? Dia ngomong apa sih orang itu? Dia bilang A1-nya di mana?
Kalau Bang Fahmi yang ngomong gue percaya, kalau Bang Fahmi belum ngomong sih nggak bakal percaya gue. Kan semuanya kan dari pengacara, say. Pengacara yang sebenarnya. Kompor meleduk, panas, endul. Nih rambut gue udah lurus lagi ya, say. Pakai ini nih. Pakai apa namanya? AIUEO Angel Baby. Yang mana? Tentang itu. Ya kalau di Konoha, Mbak. Kalau di Konoha mah apa juga bisa terjadi. Mam spill catokan katanya. Iya, masukin kannya. Di Konoha, Mbak, semua juga bisa terjadi. Dia salah satu Usai. Yang kasus kemarin aja hakimnya 1 triliun di rumah di Senayan. Bella ini, Nih, yang ini. entah kenapa dia membuat berita 10 tahun. Padahal Yang ini. Niki masih Yang ini. terdakwa statusnya. Dan hakim belum memutuskan. Pak Hakim, saya mau tanya, kenapa Sansabella bisa mengatakan Niki pasti akan dihukum 10 tahun? Sehingga dia berani dalam video ini tadi menyatakan Niki keluar saat umurnya Niki sudah 49 tahun. Nih, yang ini. Nanti aku dengan Niki, aku umurnya 60 tahun, dia 49 tahun, kita ikut arisan jompo. Dengan PD-nya, Niki nanti keluar sudah berumur segitu. Itu kan harus dipertanggungjawabkan ya, statement. Apalagi sudah disiarkan secara masif. Ya, ini sudah disiarkan secara masif. Secara masif. Dia sudah menyatakan vonis dari pengadilan 10 tahun. Saya mau bertanya, ini serius ya. Saya mau bertanya Pak Hakim, bagaimana seorang Sansabella bisa menyatakan Nikita Mirzani akan keluar di umur 49 tahun? Yang ini, guys. Sedangkan masih proses penyelidikan oleh JPU, memanggil saksi, dan belum ada vonis dari hakim. Bagaimana seorang Sansabella dengan sangat yakin menyatakan Nikita Mirzani akan keluar pada saat usianya 49 tahun. Ini, guys. Tidak ada yang namanya statement itu. Kalau sudah seyakin ini, kecuali dia bilang diduga, tidak ada. Kalian bisa lihat ya kalimat itu. Nih, lihat. Entar kalau bebas jadi nenek-nenek dong dia. Iya lah kak, sekarang 39, tambahin aja 10 aja lah bilang. 9 dah. Udah kayak Emma Waroka pas dia keluar. 50-an kan? Udah, Emma Waroka umur 60 nanti. Pas Nikmir keluar. Gak bisa besti-besti lagi, udah tuir. Udah tuir gak ada cerita besti-besti, arisan jompo. Entar kalau bebas jadi nenek-nenek dong dia. Iya lah kak. Nah, ya. Itu Syarat untuk menjadi Jadi, oleh karena dari pihak sana juga dengan sombongnya ya, sudah merasa megang vonis ya, Bo. Udah ngerasa ngekunci vonisnya ya. Akhirnya masyarakat pun menilai ada udang di balik bakwan itu. Karena apa? Karena kan kita tahu banget dia membela siapa kan? Membela RG. Kok bisa tahu vonis? Sebelum gue udah bagus banget, siapa yang mau catokan yang tadi. Mereka dendam banget kayaknya sama Doktif. Kayak pengen apa, Doktif tuh seperti yang mereka udah skenariokan gitu loh. Bahwa ini ada sindikat ya, Doktif, NM, DRO. Itu lu halu. Ya. Gak ada. Mana ada.
pengen numbangin Doktif. Kok miring kalem gue? Nah. Lapor sana. Itu si FS. Pergi sana, pergi sini. Pergi ke Medan. Ngebelain si Justiper. Ngotot ngeyel bilangnya udah jadi tersangka. Boro-boro tersangka. Hah. Boro-boro tersangka. Malah elu yang dilaporin lagi. Si FS itu. Dia sendiri yang dilaporin lagi. Laporannya nggak tahu deh, gue lagi ngeceknya laporannya NM untuk pencemaran nama baik, ujaran kebencian yang dilakukan FS terhadap NM, jalan nggak tuh? Jalan nggak ya? Weh, kentang, matuliti. Karena kan dia kan juga ngomong-ngomong soal ada penyakit 3 huruf itu loh guys. Itu kan dilaporin tuh sama NM. Gue pengen tahu nih laporannya jalan nggak gitu. Apakah laporannya jalan? Ya kan? Ayang. Mau dong kopi? Nih. Ambil punyaku ya. Dikit ya. Mau es kopi? Iya, minta tinggal dikasih es doang. Gitu loh guys. Soalnya kan NM kan ngelaporin juga kan. Ngelaporin kalau sudah dibikin pemberitaan yang merugikan banget. Bukan lagi, gila lu dibilang sekong 3 huruf ya kali. Segitu dendamnya, ya Allah tolong. Dan itu kalau nggak bisa membuktikannya, berarti apa beritanya? Berita Pelsong. Berita Pelsong, cuy. Kalau udah berteman tuh ya, sahabat nempel gitu ya. Kalau emang bukan yang bener-bener the real sahabat tuh bahaya guys. Kenapa bahaya? Karena saat kita ngerasa udah deket banget nih sama nih orang gitu ya, udah ngerasa deket banget, gue udah deket banget nih sama nih orang, ternyata iya kan, rahasia kita dipegang sama dia semua. Ternyata dipakai tuh rahasia buat ngejatuhin kita lagi. Itu tuh makanya Mamsi kadang tuh nggak mau nambah sahabat. Sahabat gue cuma satu. Sahabat gue satu dari umur 19 tahun. Ya rahasia gue mah di dia semua udah pasti. Rahasia dia juga di gue semua. Tapi kita benar-benar udah diuji. Saya persahabatan tuh nggak cuma 5 tahun, 7 tahun, nggak. Puluhan, 31 tahun. Diujinya dari mana? Pas lagi susah, lagi nggak punya duta, lagi susah. Udah gitu udah ngelewatin beberapa fase pertemanan. Ada yang masuk mau ngehasut kita berdua, gagal. Kita tetap stick berdua gitu. Terus lagi susah, ada nggak cuma senang-senangnya doang. Dan nggak pemanfaatan guys. Gue nggak memanfaatkan dia nggak memanfaatkan gue. Waktu jadi sahabat kan gue bukan siapa-siapa dulu. Terus bukan terkenal lah intinya ya, bukan orang yang terkenal gitu. Ya anak kuliah biasa. Jadi kita satu jurusan, Fakultas Ilmu Komunikasi di ISIP dulu. Makanya Mamski kenal sahabat Mamski di situ tuh, di kampus tercinta. Namanya kampus tercinta guys. Tahun 93 gue kenal sama dia gitu. Jadi gue bukan siapa-siapa. Temen gue juga, ya kita anak-anak lulus SMA gimana sih kenalan, masih murni lah pertemanannya. Nggak ada gue mau temenan sama lu karena apa tuh nggak ada. Enak deh pertemanan kayak gitu deh, tulus aja gitu. Nah terus gue tahun 94 ikut None Jakarta.
Nah sahabat gue ini ikut tuh datang pas malam final di Shangri-La, di hotel Shangri-La. Nah makin deket lah gue sama sahabat gue ini. 93 kenalan kuliah, 94 gue ikut None Jakarta, sampai 95 96 terus kita juga kerja di tempat yang bareng. Selesai kuliah kita kerja di satu kayak investasi gitu ya, barengan nih satu tim juga di tempat kerja. Tapi gue ternyata nggak betah. Jadi setelah None Jakarta gue sempat magang kerja gitu. Terus gue ikut casting. Nah 95 sambil kerja gue ikut casting, gak taunya gue lebih tertarik di dunia acting. Ya udah, gue tinggalin tuh kantor gue. Sahabat gue masih kerja di situ sampai berapa tahun kemudian. Udah punya tim sendiri. Tadinya kan kita kan masuk sebagai pegawai yang masih di bawah banget lah ya, secara gitu masih baru lulus kuliah. Seru deh. Tapi pertemanan yang tanpa pamrih gitu ya, unconditional gitu lebih aman sih guys, dibanding udah berteman terus udah jadi orang ada maunya kita nggak tahu, ya kan? Ini yang kopinya ya. Emang biji kopinya endul gitu loh guys. Mana kopi gue tadi ya? Hah? Lah. Oh ini dia, anjir. Kaget Mamski. Pokoknya tuh pertemanan itu ya Allah berharga banget deh kalau kita bisa dapetin sahabat yang benar-benar sayang sama kita apa adanya. Terus juga bukan sahabat yang karena mau sesuatu dari kita. Dan gue beruntung banget ketemu sahabat gue di saat gue bukan siapa-siapa, masih umur 19 tahun. Sampai sekarang temen gue udah sampai dari yang kita berdua culun naik apa tuh dulu, kita naik bus ini loh ke kampus tuh di Lenteng Agung. Itu ada satu bus P19 ya kalau nggak salah, seinget gue. Gue dikasih mobil sama bokap dari SMA tuh, dikasih mobil Forza zaman dulu ya, gue inget banget tuh mobil gue zaman dulu. Terus kok Forza sih? Oh iya benar-benar Forza merah sama Chevrolet, ada mobil zaman dulu mereknya Chevrolet. Itu buat jalan gitu waktu SMA. Tapi pas udah kuliah malah dijual sama bokap gue gitu. Jadi gue akhirnya sempat naik bis tuh guys. Nah setahunan lebih deh gue naik bus bareng sahabat gue itu. Nah terus papa kita dapat duit lagi nih, temen gue dibeliin Honda pakai Eho. Temen gue dibeliin Honda, gue dibeliin Corolla tahun 73. Jadi lebih tua mobil gue daripada gue. Bokap gue tuh ya, mungkin waktu itu beliau lagi bangun rumah sih. Jadi kayaknya kasihan ngeliat gue naik bus, gue dibeliin mobil. Tapi bokap gue kayaknya sanggupnya mobilnya tuh beliin yang second, yang tua banget, mobil tahun 73 guys, bayangkan. Mamski, hai senses. Itu mobil warnanya hijau telur asin, bawa ke kampus, manual, nggak ada sound systemnya. Akhirnya bokap gue beliin untuk pasang kaset, zaman dulu kaset ya guys. Dan karena belum ada tempat untuk nahan sound system, gue taruh di tengah. Kalau belok tuh jatuh tuh, kotak-kotaknya tuh jatuh ke kiri ke kanan. Sumpah gue inget banget tuh mobil. Iya, sehat-sehat, Sanses juga ya, sehat-sehat selalu. Jadi temen gue pakai mobil Honda jadul sama kayak gue pakai mobil Corolla Veteran, Corvette. Nah setelah kuliah pakai mobil itu setahun, gue ikut None Jakarta tahun 94, menang kan. Baru gue bisa beli mobil
Karena hadiahnya itu kita dapat uang buat beli mobil. Dan mobil yang bisa gue beli zaman itu tahun 94 adalah Suzuki Jimny Katana, warnanya silver. Seneng banget guys, umur masih 19 tahun bisa beli mobil sendiri, gila. Tau kan lu Suzuki Jimny yang kotak, kayak kotaknya Mari Regal. Nyatu. Biasa banget mobilnya ya, tapi ber-AC. Udah gitu udah ada tape-nya di dalam. Ih, gue seneng banget deh naik mobil itu, ya Allah. Gue ajak sahabat gue jalan-jalan, muter-muter Jakarta. Gue casting naik mobil itu. Pernah ke Anyer naik mobil itu. Harga mobil dulu berapa, Mamski? Waktu zaman itu mobilnya gue beli harganya cuma 35 juta. Kalau sekarang mungkin 350 juta kali ya. Dulu 35 juta. Gue inget deh. Nggak nyampe malah. Tunggu deh, Suzuki Katana tahun 94, 93, tahun 93. Jadi udah second, bukan beli baru gue. Kayaknya nggak nyampe deh, harganya 35 harga barunya. Harga secondnya itu 30 kalau nggak salah, apa 20-an deh. Gue beli pakai duit gue ya. Makanya gue tanya kan sama si Mbak Fitri Sahuteru, kamu tuh loh ngatain Mamski sekarang tahun 2025 ini loh. Oh itu dia di bawah pohon, artis apa gini. Sayang, buat kalian semua yang mempertanyakan gue, bakat lu mbak syuting. Gue udah bosan syuting ya dari tahun 94. None Jakarta gue beli mobil pakai duit gue sendiri. Kalian itu loh tahun 94 itu ngapain, lagi di mana? Udah punya mobil, bisa beli mobil pakai duit kalian sendiri nggak, atau pakai duitnya bokap? Jangan ngomong sama gue kalau soal pencapaian dalam hidup. Nyuruh syuting lah di umur gue udah 51. Emang udah bukan timingnya lagi. Timingnya tuh ya buat gue tuh di rumah sama suami, kerja yang nggak harus ngoyo, nggak harus pulang pagi begadang, pagi-pagi mata bengkak, sembep, badan biru-biru, kecapean, nggak kayak gitu. 94 aku masih umur 2 tahun. Mamski udah jalan-jalan naik mobil beli sendiri guys. Mobilnya Jimny Katana, warna silver. Ya gitu. Jadi kalau kayak kemarin pada ngatain gue tuh sampai gini, ya Allah kok kalian tuh sombong banget sih. Baru meletek zaman sekarang tahun 2020-an. Gue tahun 94 itu udah pakai mobil beli dari tangan gue sendiri, nggak nyusahin papa, bayar uang kuliah sendiri. Tanya bokap nyokap gue, tanya adik-adik gue. Bahkan gue alhamdulillah saking dikasih rezekinya lumayan sama Allah ya, itu gue sampai bisa ngebantuin buat bayar kuliahnya adik gue. Bisa, karena emang gue kalau memang gue bisa bantu orang tua, kenapa enggak? Gue gitu tipenya, kalau ada duit gitu seneng aja gitu loh. Buat papa mama tuh seneng gue. Biarpun bokap gue mampu ya, bokap gue mampu, bukan nggak mampu, bokap gue mampu. Tapi kalau gue sebagai anak paling tua bisa bantu kontribusi, why not? Makanya orang-orang yang sombong zaman sekarang tuh, buat gue nih orang nih kayaknya nih nyari duitnya entah dari mana kali ya. Karena kalau duit yang bener-bener kalian cari pakai keringat yang halal itu beda sih rasanya guys. Nggak pati sombong itu, nggak pati, nggak bisa kesana gitu loh. Terus kalau mau nyari uang yang udah halal dicampur sama yang haram tuh nggak tega, nggak bisa. Kalau udah biasa kerja bener-bener pakai uang halal tuh beda rasanya. Sampai sekarang aku udah 51, ya udah. Jangan tanya soal tawaran pengen, kan kemarin ada cewek yang viral karena ditawarin jadi anggota dewan kan, bener nggak? Ada kan dia cantik gitu dan dia nolak. Kurang lebih gue sama kayak begitu, sama tuh.
Cuma gue nggak cerita aja, ditawarin sama siapa, kapan. Tapi selama hidup gue menjadi seorang entertainer, penawaran untuk masuk ke dalam situ tuh berkali-kali. Cuma kenapa dengan sangat rendah hati saya menolak. Pertama, saya bukan politikus. Kedua, saya nggak sanggup untuk bekerja di dalam situasi di mana kita harus kompeten, ya, nomor satu, punya waktu yang betul-betul banyak dan bisa terjun ke masyarakat secara intens, terus tidak mengharapkan imbalan apapun, pure. Nah, apakah bisa purenya ini murni bahwa memang benar-benar kerja untuk rakyat tanpa ada embel-embel yang lain? Nah, itu yang gue sangat meragukan, karena gue hidup dari zaman tahun 74 gue lahir. Melihat keadaannya, sepertinya saya tidak sanggup berada di kolam itu. Tuh. Majalah pria. Majalah pria. Zaman dulu kita barometernya selebriti terkenal itu masuk majalah pria namanya Popular. Itu yang zaman dulu tahun 80-an. Semua artis masuk situ. Ya, majalah Popular itu zaman dulu papan atas artis yang lagi hit semuanya masuk ke sana. Aku masuk tahun 99. Jadi ikut Noni Jakarta dulu 94. 99 aku masuk ke majalah Popular. Terus sampai dengan tahun 2004. Terakhir 2007 itu terakhir aku foto. Dari 99 ke 2007. Nah, dari situ juga, dari majalah Popular juga aku dapat acara televisi namanya Fenomena di Trans tahun 2003. Tahun 2000 mulai syuting sinetron Sidul. Tahun 2003 aku masuk ke program televisi yang rutin stripping, cuma 1 kali libur aja, hari Minggu aja yang nggak tayang. Itu dari Senin sampai Sabtu, namanya Fenomena. 4 tahun di situ di Trans TV. Jadi ya nggak mungkin orang-orang yang menghujat gue nggak nonton itu program yang umurnya sama kayak gue. Apa tuh si Emma udah nggak terkenal gini? Gue nggak perlu terkenal, emang udah terkenal dari sononya. Udah dari sononya, udah dari zaman kapan tahu, dari 25 tahun yang lalu. Dari tahun 94, 31 tahun yang lalu. Jadi untuk yang umurannya seumuran gue, terus bilangnya, oh lu siapa, lu bohong, lu nggak kenal gue, lu bohong. Gue sangat bisa pastikan, lu kenal sama gue, lu pasti tahu siapa gue. Gitu saya. Cuma ala-ala aja karena sekarang ada sosmed. Bukan siapa-siapa bisa masuk ke dalam sosmed, ngintil-ngintil artis, langsung nempel-nempel. Karena apa? Sosmed ini membuat satu jalan, siapapun bisa menjadi terkenal, asal yang penting nongol terus aja gitu. Nongol aja terus di sosmed, bikin apa kehebohan apa, pasti terkenal. Beda sama zaman dulu. Tapi justru bagus sih, jadinya lebih seru kan, gitu. Kalau dulu kan nontonnya TV doang, sekarang kan pakai HP semuanya. Saya kenal dari dulu kok. Iya, dulu terkenal banget. Iya, dulu waktu masih muda. Terkenal. Roy Martin juga zaman tahun 70-an top banget, guys. Iya, ya kan nggak mungkin dong sekarang Roy Martin, Mas Roy gitu yang iklanin produk terbaru apa gitu kan nggak mungkin. Tapi tahun 70-an Bunda siapa? Bunda yang iklan Gift, Palmolive kan beda orang ya, karena memang beda zaman. Lu mau mengharapkan orang terkenal sepanjang zaman? Ya nggak mungkin lah, pasti beda zaman dan juga udah capek. Udah pensiun lah istilahnya, udah makan asam garam, udah umurnya udah setengah abad, udah mulai tone down. Tapi kalau gue tetap masuk ke sosmed, tetap gue masuk ke sosial media, nggak ada kata nggak mau belajar, tetap belajar gitu. Tapi untuk syuting di luar yang pulang pagi udah mikir, karena kan udah umur juga, udah puluhan tahun menjalani hal seperti itu. Kayak zaman dulu siapa tuh, Mbak Christine Hakim. Nggak mungkin Mbak Christine Hakim ada di lokasi stripping.
Nggak mungkin beliau ada di sana. Udah capek banget pasti, usianya udah berapa? Kan gitu. Ya kan? Ingat Kak Eman dulu suka banget nge-gym. Sampai sekarang masih main padel, masih lari, masih nge-gym juga. Tapi nggak, kontennya bukan tentang gym lagi. Dan nggak mungkin orang itu apa ya, selalu terkenal menjadi buah bibir itu. Ada masa-masa dimana lagi hits nih, misalnya digandrungi gitu ya, disukain banget. Nanti ganti generasi, naik lagi generasi Gen Z. Mamski kan Gen X kan. Sebelum Mamski baby boomers, zamannya mamaku. Zamannya mamaku tuh ada Eva Arnas, contohnya Lia Waroka, tantenya Mamski, ya kan. Terus Lydia Kandau. Nah, muncullah Gen X. Gen X nongol ada Tamara Blesinski misalnya ya, zamannya Gen X kan udah nggak Mbak Bunda Lydia Kandau lagi atau Marisa Haque lagi, udah turun generasi. Syahnas Haq naik kayak gitu adiknya. Maudi Kusnedi ya, kalau sinetron ada Cornelia Agatha. Nah, aku main sama mereka tuh satu produksi di Karnos Film gitu, di Sidul anak sekolahan 25 tahun yang lalu. Sekarang kemana Cornelia Agatha? Ya udah beda zaman. Mungkin beliau lebih ke bisnis. Maudi Kusnedi masih main film ya, aku lihat masih ada film, ya kan. Nah, di Gen X kita udah makan asam garam, udah malang melintang ya, begadang bertahun-tahun, capek di lokasi syuting bertahun-tahun. Perannya juga udah bukannya muda lagi, udah lebih peran ke ibu-ibu. Bahkan sekarang udah ada yang jadi peran oma-oma ya guys. Untuk yang udah usianya 65 tahun, di atas aku 10 tahun udah jadi oma-oma, ya kan? Jadi turunlah ke gen milenial. Milenial siapa? Ya Nikita Mirzani, ya kan udah mau 40 juga kan. Terus ada Agnes Monica. Udah didesak lagi nih milenial sama yang di bawah Gen Z. Si Gen Z ini siapa ya? Kalau Gen Z kan yang terkenal. Gen Z yang terkenal banyak yang sekarang. Gen Z yang sekarang nih. Siapa yang Gen Z sekarang nih, banyak banget. Aku udah hampir lupa deh. Iqbal Ramadan ya kan, itu tekan tuh Gen Z. Terus siapa lagi ya? Sherina Gen Z bukan ya? Milenial, ya Allah jauh banget ya. Siapa sih Gen Z yang terkenal gue? Naura Siapa? Maudy Ayunda juga Gen Z? Enggak. Kayaknya masih Gen Z deh. Gen Z Maudy Ayunda ya? Terus itu Cinta Laura. Oh iya, Cinta Laura. Itu Gen Z banget. Ya, pokoknya gitu. Lesti, itu kan yang adik-adik Gen Z kan. Nah, makanya Fuji, kalau untuk influencernya Fuji ya guys, tuh Gen Z. Jadi sesuai dengan zaman, sesuai dengan Mamski udah Gen X. Ada di bawahnya Mamski milenial. Terus di bawahnya lagi udah Gen Z. Di bawah milenial. Ada lagi nanti Gen Alpha naik. Udah nggak memikirkan syuting gimana, udah memang harus waktunya buat kita itu beralih ke pekerjaan yang lain. Yang mana pekerjaan kita yang zaman dulu, eranya era televisi, itu kan demand-nya tinggi sekali. Ya sekarang ya wajar aja kalau kita masuk ke sosmed, ke TikTok misalnya, atau ke YouTube bikin vlog, bikin konten-konten yang lucu-lucu, jadi konten kreator lah ya. Seperti itu guys, sesuai dengan zamannya. Ya kan? Pijet dulu yuk. Kita pijet sekarang. Oke, sambil ngobrol, gue mau pijet-pijet. Bergeser Kak Emma, iyalah. Sebenarnya sih udah lebih ke apa ya? Itulah namanya hidup, zaman dan perputaran roda gitu. Dan bukan berarti tidak syuting itu terus kita nggak jadi siapa-siapa gitu, atau wah mati nih karir. Nggak ada yang mati karir. Orang kalau udah sekali terkenal, ada kan